Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Mira Fitriani dengan NIM 200700025. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Apa itu hujan? Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Apakah ada yang tahu apa sih manfaat hujan? Ya, hujan dapat membantu pertanian, tanaman padi, sayuran, dan buah dapat tumbuh dengan baik karena air hujan, sumber energi pembangkit listrik, kelangsungan hidup hutan. Apakah ada yang tahu kapan ya terjadinya hujan? Hujan bisa terjadi kapan saja. Saat air turun dari atas, jatuh ke bumi, itulah hujan terjadi. Ada yang tahu nggak ya? Mengapa air hujan bisa turun dari langit? Ya, karena semua air yang ada di bumi ini menguap akibat panas matahari. Kemudian, air uap tersebut naik ke atas menggumpal menjadi awan. Uap tersebut berkumpul dan menyebabkan tidak dapat menampungnya di awan. Dan akibatnya, uap yang terkumpul tadi jatuh ke bumi. Lalu, siapa yang menciptakan hujan? Yang bisa menurunkan hujan dan menciptakan hujan hanyalah Allah. Lalu, siapa yang bisa memanfaatkan hujan? Ya, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi bisa sekali memanfaatkan hujan seperti manusia, binatang, dan tanaman. Ada yang tahu nggak ya bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan ini merupakan proses yang terjadi akibat perbedaan panas di lapisan udara dan permukaan tanah. Semakin tinggi ke atmosfer, maka udara semakin panas. Apa saja tahapan terjadinya hujan? Yang pertama adalah evaporasi, adalah proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air yang ada di sungai, danau, dan laut akan menguap menjadi butiran atau uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer dan mengumpal menjadi sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya hujan semakin besar. Tahapan yang kedua ada kondensasi, yaitu uap air dari proses penguapan akan naik ke atmosfer dan mengalami pengembunan. Pada proses ini, uap air akan berubah menjadi partikel yang sangat kecil. Perubahan uap air menjadi es ini dipengaruhi perbedaan suhu. Pada perbedaan ketinggian awan di udara, semakin tinggi awan yang terbentuk, semakin suhu akan menjadi dingin. Begitu pula dengan uap air, akan dingin dan berubah menjadi es. Di proses ketiga ada presipitasi, yaitu proses mencairnya butiran es di awan. Lalu turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang sudah terbentuk pada proses sebelumnya mungkin tertiup angin dan terbawa, sehingga menjadi turun hujan di tempat yang lain dari proses sebelumnya. Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air dan tidak sanggup lagi menahan beban air akan jatuh ke daratan menjadi titik-titik hujan. Sekian pemaparan dari saya mengenai proses terjadinya hujan. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.